Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dengan NIM 19001. Saya dari kelas D3 4A. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Haji Hasna Faiza ARMHum, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta bahasa baku. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sejak saat itu bahasa Indonesia digunakan secara resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tepatnya itu pada saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam berkomunikasi saat ini sebagai bahasa resmi Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu tersebut sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa pengantar atau yang sering kita dengar sebagai lingua franca di Nusantara. Hal ini dinyatakan melalui keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, yang antara lain menyatakan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia? Nah, hal ini dikarenakan pertama karena bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau yang kita kenal dengan lingua franca, yang mana bahasa Melayu ini sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya. Nah, yang kedua, bahasa Melayu ini memiliki daerah penyebaran yang sangat luas. Yang ketiga, karena bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi. Nah, yang keempat, bahasa Melayu ini mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. Nah, yang terakhir, bahasa Melayu secara sukarela dipilih dan diterima menjadi bahasa persatuan demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa-bahasa di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara, yang kedua bahasa daerah, dan yang ketiga bahasa asing. Nah, untuk lebih lengkapnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.